Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fundamental JavaScript. Kali ini kita akan belajar mengenai asinkronus JavaScript. Nah, apa yang dimaksud dengan asinkronus JavaScript? Oke, mungkin dari sini saya sudah buka medium dari Sastra Pancanababan. Nah, mungkin pertama-tama perbedaan dari asinkronus dan sinkronus sendiri. Nah, sinkronus sendiri adalah yang paling umum dan mudah dimengerti, yaitu perintah akan dieksekusi satu persatu sesuai urutan kode yang dituliskan. Contoh seperti ini: konsolog hello, konsolog JavaScript, konsolog coder. Nah, dan outputnya ini hello, JavaScript, dan coder. Nah, lalu ada yang namanya asinkronus. Nah, ini untuk asinkronus sendiri, hasil eksekusi atau output tidak selalu berdasarkan urutan kode, tetapi berdasarkan waktu proses. Seperti contoh di sini, yaitu pertama-tama dia akan menganu hello, terus ada set timeout dengan ditunda selama 100 milisecond, lalu ada coder di sini, konsolog coder. Nah, output yang keluar itu adalah hello pertama, coder kedua, soalnya ini nunggu 100 milisecond dulu, lalu itu coder. Nah, setelah itu kita belajar tentang JSON. Nah, mungkin pertama-tama seperti ini dulu. Oke. Seperti ini ya. Kita coba jalankan. Apa sih yang dimaksud dengan JSON itu? JSON adalah JavaScript Object Notation. Nah, mungkin ini berguna untuk kita dapat respon atau data dari suatu server. Nah, data itu lalu kita kelola dengan berbentuk objek, seperti contoh di sini. Kita coba dulu. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Clear. Oke, kita tunggu. Udah dapat kan? Nah, yang dimaksud dengan JavaScript JSON itu adalah ini. Nah, kan dia berbentuk array of object. Nah, itu seperti JavaScript lah intinya. Bagaimana cara kita memproses suatu data yang diterima dari server dan akan kita tampilkan kepada user. Nah, contoh seperti itu. Nah, sebelum tahu seperti itu dulu, kita masuk ke HTTP status code. Nah, HTTP status code itu apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah status yang diberikan itu sukses atau berhasil. Seperti contoh sini. Di sini ada informational respon itu antara 100 sampai 199. Sukses respon itu 200 sampai 299. Untuk redirect itu 300 sampai 399. Error, client error, server error itu di 400 sampai 599. Nah, kebanyakan yang sering digunakan di sini adalah successful response dan server response. Nah, untuk successful response sendiri, dia itu untuk nge-get data dia selalu menunjukkan angka 200. Apabila nge-create data itu sesuai, berhasil, sukses, itu dia akan menampilkan status code 201. Nah, lalu untuk lainnya mungkin bisa dilihat sendiri di developer Mozilla sini ya, untuk yang status code. Nah, lalu untuk yang sering digunakan di server ya, dia itu sering menggunakan untuk 500 error. 500 error jika data yang diberikan itu tidak ada, biasanya tidak ada itu. Terus mungkin bad gateway timeout jika aplikasinya, jika servernya itu sedang down. Nah, lalu lanjut ke 404. Mungkin ada yang pernah tahu ya di sini 404 ya. 404 itu biasanya antara data yang diambil itu tidak ada atau URL-nya itu nggak ada juga. Seperti contoh nggak ada ya di sini ya. Oke, mungkin setelah itu lanjut ke kita penggunaan async. Nah, async sendiri digunakan di JavaScript untuk
lebih tepatnya di server untuk mengambil sebuah data. Seperti contoh di sini saya punya API Ghibli yang akan yang akan memberi data berupa karakter-karakter di Ghibli Animation. Nah, oke. Kita cek apakah dapat. Nah, ini dapat Chihiro Ogino, Laputian Robot, Kiki, Sosuke, dan Porco Rosso. Nah, itu datanya yang kita ambil, tapi dia ditaruh di field yang berbeda daripada yang lainnya. Biasanya kita memberi fieldnya itu berupa data, lalu datanya apa saja. Nah, untuk yang lainnya ini cuma header dari suatu respons. Nah, mungkin sebelum itu bisa tahu dulu ya ini ya. Kita ini statusnya apa? Oke, nah ini nih statusnya status 200 dengan status teks oke. Nah, mungkin seperti itu aja. Terus gimana cara kita handle error di async await? Async await punya metode punya apa mas metode itu adalah try and catch ya. Try jika coba lakukan hal tersebut, jika gagal maka akan di sini. Seperti contoh di sini deh. Kita kasih people 1. Pasti dia akan masuk ke URL salah. Oke, URL salah. Soalnya kita nggak di servernya nggak ada itu people 1 itu URL-nya. Oke. Lalu lanjut ke di sini ini maksudnya sebagai error handling. Biasanya error handling di sini kita ngasih status code-nya res.status.json. Nah, tapi itu nanti dulu. Kita nge-throw by console log aja. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan fetching data tanpa menggunakan async await. Nah, di sini ada yang namanya fetch data with promise. Nah, dimaksud promise itu apa? Nah, di sini sama halnya yang di atas, tapi kita nggak menggunakan await dan async. Kita cuma menggunakan then and catch. Then itu maksudnya gini. Coba hit endpoint ini, lalu keluarkan respon. Jika tidak, kasih URL salah. Seperti contoh di sini. Oke. Index dapat sesuai semua kan ya? Sesuai semua. Oke. Nah, tetap 200 status teks oke. Nah, mungkin jika kita kasih satu lagi seperti di atas, gimana? Ke URL yang tidak ada. Oke, URL nggak ada. Tapi apa sih? Coba dilihat error statusnya itu apa? Kita coba lihat. Oke, nah request failed with status 404. Nah, berarti kan URL-nya nggak ada. Bener kan ini? Saya tak kasih 404 karena URL-nya itu nggak ada. Oke. Terus untuk the promise sendiri, saya menggunakan catch untuk handle errornya. Sama aja kayak di sini catch juga. Nah, terus bagaimana caranya nge-fetch API? Nah, di sini saya menggunakan Axios tapi dengan install dependencies di npm. Oke. Pertama-tama harus kasih npm init min y. Gunanya apa? Ya jadi yes semua. Maksudnya yes semua itu gimana? Nah, ini kita tinggal enter. Nah, langsung ke yes gitu maksudnya npm init min y. Oke. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.